discretion is advised. Oke brother and sis, kita kembali lagi di channel kesayangan kita semua, Yanpit Sonson Channel. Oke bro. How are you, brother? Gimana hari Minggunya? Cerah sekali brother. Cerah sekali Bandung ya. Kita hari ini lagi di mana nih? Scraper 47, tempat komunitas Anak-anak skateboard. Anak-anak skateboard Bandung. Jalan Haji Samsudin, area Ciate, depan SMPN 11 Bandung. Oke, brother. Gimana nih, brother Rian? Kita mau ngebahas apa nih hari ini nih? Biasalah, Broson gini. Itu apa sih, bicara tentang perang ya? Wah. Broson akhir-akhir ini kedengarannya ada perang batin gitu ya kelihatannya. Perang batin ini karena menghadapi kehidupan ini. Perang batin. Lihat status WhatsApp-nya kayak berperang dengan batin diri sendiri gitu, gimana? Iya, karena perang yang paling besar itu adalah perang menahan hawa nafsu. Iya betul. Coba Ustaz. Kita bisa ya. Oke. Tapi whatever lah. Ya. Oke, yang penting kita sekarang membuat rekan-rekan semua yang di sana senang, Oke, siap banget. Masuk kita juga senang ya nggak? Harus senang, happy aja, nggak usah dibuat pusing, oke? Ambil santai saja. Ambil santai. Tapi jangan lupa nih, sebelum kita masuk lebih jauh, tolong like and subscribe dulu dong channel ini, ya nggak? Betul sekali. Florian, sebelum saya masuk ke pembahasan kita nih tentang war ya nggak, perang ya. Saya mau nampilin sedikit tentang rumah Bandung Sarsono, oke? Jadi kalau misalkan rekan-rekan semua butuh rumah inden, rumah second, tolong hubungi aja ya nomor HP berikut ini, oke? Sip. Gimana nih berbicara tentang perang di dunia lah, bukan perang batin. Berat itu ya. Perang besar dunia lah. Oke, siap. Itu kan ada beberapa musisi yang mengambil tema perang ya nggak? Iya. Nah itu siapa aja sih? Jadi perang itu salah satu tema yang diangkat oleh para musisi luar negeri yang melegenda ya. Ya, mari kita review sedikit tentang tema-tema lagu perang. Yang pertama Guns N' Roses dalam lagunya Civil War. Civil War to Use Your Illusion awal tahun 91. Iya, tahun 91 album. Iya. Civil War itu lagu yang bertemakan tentang perang, pokoknya kesedihan dari sang vokalis dan gitaris. Kenapa harus selalu ada perang gitu kan? Civil War, perang sipil. Ya. Terus yang kedua ada One dari Metallica. Metallica, masih ada Kirk Burton. Udah waktu track One itu nggak pakai basis. Nggak pakai basis Album Injustice for All nggak ada basis. Nggak ada basis ya. Jadi paling legenda lah itu dalam salah satu video klipnya ada bercerita tentang lagu itu ditulis oleh Lars Ulrich, sang drummer, dan James Hetfield tentang seorang prajurit perang dunia yang terluka parah. Satu hal yang bisa dilakukannya hanyalah memohon kepada Tuhan untuk mengambil nyawanya. Wah, isi lirik lagu itu. berarti itu udah terluka parah pisan ya. Terluka parah. Bahkan penderitaan akibat perang yang dialami prajurit ini terlihat jelas pada video klip One tersebut. Video klip One ya. Iya, video klip One. Terus lanjut ke siapa lagi nih? Tadi udah Guns N' Roses, Metallica. Yang berikutnya dari Rage Against the Machine, Bulls on Parade.
yang lagu protes tentang anti perang, merupakan yang paling terkenal dari Rage Against the Machine. Liriknya menggambarkan kelaparan pemerintah Amerika untuk membuat perang dan taktik agresif militer. Wah, itu berarti syahwat perang. Amerika bukan syahwat perang, gede. Keinginan untuk berperang. Keinginan untuk berperang. Rage Against the Machine. Machine. Bahkan apa sih salah satu cover album yang paling fenomenal pada zamannya, yaitu album Rage Against the Machine tahun 92. Salah satu cover CD dan kasetnya membicarakan tentang pembakaran diri dari seorang Buddha asal Vietnam bernama Te Quan Du. Prosesi pembakaran diri ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan dirinya terhadap pemerintah negara dia tempat tinggal yang mendiskriminasikan kaumnya sendiri. Rasisme gitu lah. Berarti itu apa namanya, protes seorang biksu Buddha ya nggak? Ya, Terhadap perang Vietnam atau semuanya dia Semuanya ya? Tentang perang, terus diskriminasi rasisme oleh pemerintah yang Vietnam. otoriter waktu itu. Ya, pemerintah Indonesia saat itu. Oke. Metallica udah, Guns N' Roses udah, Rage Against the Machine udah, siapa lagi nih? Pasti Cranberries ya. Cranberries, Zombie. Iya, itu Cranberries perang, itu kalau nggak salah itu perang antara Inggris Raya dengan Irlandia Utara ya. Irak, pemberontak Iya, Irak itu. iya. Itu lagu paling legenda, maksudnya dalam dekade itu, waktu itu tahun 90-an ya. 90-an. Terkenal lagu itu, Zombie. Betul. Terus setelah The Cranberries siapa lagi nih? Oh, saya ingat nih. Ada John Lennon ya enggak? Oh, Imagine ya, Imagine. Imagine all the people. Yang tema perang tahun 70-an. Itu tuh hayalan seorang John Lennon terhadap dunia yang damai. Iya, benar-benar. Esek bener. Mungkin Jadi mereka apalagi mengutarakan itu lewat lirik lagu. ya, karena lagu itu, musik itu kan bahasanya universal. Universal. Bisa diterima oleh siapapun. Oke, nah ngomong-ngomong tentang perang nih, kemarin kan Voice of Baceprot. Iya. Beda ya Voice of Baceprot kalau Iya, kata kita. iya, lebat pemerintahan ya, Voice of Baceprot. Iya. Aku sedikit lupa. Minggu kemarin Voice of Baceprot merilis album debut Baru. Retas. Heeh. Album debut pertama mereka launching. Mari kita selamat beri selamat. Buat Voice of Baceprot. Voice of Baceprot. Oke. Albumnya pokoknya berisi lagu sebenarnya tema sosial, banyak kan tema sosial. Nah sekarang kaitannya dengan ini nih, tema perang nih. Voice of Baceprot saya denger kan ada nih lagunya nih. Yang tentang perang. Ya enggak? What's the holy novel today? What's the holy Nobel today? Nobel today. What's the Nobel kemana? Wah ya ini. Mrs. Nobel disebutkan lagi tapi si galena laku Mrs. Nobel. Oh deh ya nama. Oke, gimana kalau kita dengerin aja dulu, oke? Kita saksikan What's the single dari album lagu dari What's the holy novel today dari VOB. Oke, Yo. brother.
Oke, Oke, gimana tracknya? Judul lagu What's the Holy Novel menurut Wah, Roson? musikalisasi seperti biasa, oke, ya nggak? Temanya berani loh, Berani ya? berani pisan. What's the Holy Nobel? Mrs. Nobel today. Mr. and Mrs. Novel. Mr. and Mrs. Nobel, Mr. Mau ayah Nobel mah, Mrs. Bro, tadi kan lagu What's the Holy Nobel Today itu sebetulnya kegelisahan semua warga dunia, bukan hanya VOB, hanya disuarakan oleh VOB ya. Salah satunya oleh VOB. Jadi kegelisahan tentang banyaknya perang, banyaknya permusuhan, banyaknya pertikaian. Iya. Ya enggak? Ini orang Indonesia bisa menyuarakan satu tuntutan, mungkin keinginan, ya enggak, bahwa perang harus segera diakhiri. Keinginan doang Iya, keinginan. Kalau musikalisasi udahlah, oke, saya nggak banyak komen, Iya. udah top, Marco top. Sudah dibuktikan. Nah kita mah sekarang kan pengen bahasnya masalah perang nih, ya nggak? VOB ngeluarin lagu bertema peperangan. Memang perang itu mungkin suatu keniscayaan, ya nggak? Jangankan antar negara lah, antar sesama orang kita mungkin berperang. Iya. Dan perang pertama itu adalah memperebutkan seorang wanita. Percaya nggak? Gara-gara cewek. Gara-gara cewek zaman Nabi Adam, Qabil jeung Habil teh. Ya kan? Bener nggak? Oh, iya. Habil dibunuh, ya nggak? Karena ingin memperebutkan adiknya sah ngaranna teh Klima esa. Ya pokoknya gitu. Nah, pokoknya itulah ya nggak? Cewek gitu. Cewek pokoknya mah jadi perang terjadul seluruh dalam sejarah peradaban manusia itu memperebutkan seorang wanita. Itu awal dari semua perang. Awal dari semua perang. Ya nggak, berarti perang itu memperebutkan sumber daya. Iya. Kalaupun ada peperangan yang mengatasnamakan agama dan lain sebagainya, yang intinya mah mau jauh memperebutkan sumber daya. Ada motif dari semua perangan itu sebenarnya. Sebetulnya ada motif, karena zaman Pithecanthropus sendiri pun orang berkumpul punya komunitas, ya nggak? Komunitas itu mungkin keluarga, saat dia mempunyai area ladang yang luas untuk berburu dan lain sebagainya, ketemu yang lain berburu di daerah yang sama, dia akan pasti berperang. Iya, Berarti kan memperebutkan sumber daya. Intinya mah eusi poe cenah gitu. Oh iya, benar, motifnya itu ya, motifnya kebanyakan motifnya itu. Intinya itu ya nggak, dari isi perut masuklah nyambung ke isi kepala. Ya kan? Dari kurangnya sumber daya orang pasti berpikir gimana nih cara memperluas, cara mempertahankan sumber daya yang ada. Ya kita tahu perang-perang besar dunia, Perang Dunia 1-2 pastilah. Perang Dunia 1-2 it's okay lah saat itu. Perang Dunia Kedua aja ya, saat itu Hitler dengan Mein Kampf-nya itu memiliki keinginan yang kuat, cita-cita bahwa Jerman itu bangsa Arya harus memiliki Lebensraum, ruang hidup yang lebih luas. Keinginan Hitler saat itu kan ingin mempersatukan seluruh daratan Eropa. Bahkan dunia mungkin kan dia sempat menyerang Afrika atau sempat. Ya, seluruh daratan Eropa dan Afrika Utara mungkin ya. Oh, iya, karena di betul. situ orang Jerman, orang-orang ras Arya itu konon katanya ingin ruang hidup yang luas, bisa mencukupi semua kebutuhannya. Tapi kan jeleknya karena dia itu terlalu ultranasionalis, ya nggak, menganggap bangsa-bangsa yang lain rendah dan lain sebagainya, kan itu tadi against the racism. Ya nggak, kita kan juga berperang nih sebenarnya. Iya benar. Ya ada yang rasis, ada yang enggak. Kita nggak pernah rasis, ya nggak. Nah, jadi saat itu Perang Dunia Kedua, seluruh daratan Eropa diinginkan oleh Hitler untuk masuk ke dalam German Emperor, ya nggak? Istilah semboyannya itu dulu apa? Uber alles. Uber alles to the well. Gini kan? Pokoknya bangsa Arya, bangsa yang paling tinggi, paling hebat di dunia. Uber alles itu ya. Iya, semboyannya. Ya kita sekarang tahu
Ada juga ya kan sejarahnya setelah Perang Dunia Kedua banyak sekali perang-perang, termasuk perang-perang kemerdekaan di Afrika, ya kan? Saat itu orang-orang Afrika, orang-orang Asia juga menginginkan sesuatu, dia bisa menentukan nasibnya sendiri, ya kan? Tidak dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa, termasuk di orang, ya kan? Perang-perang kemerdekaan, revolusi kemerdekaan, ya enggak, agresi militer Belanda 1, 2. Iya. Karena Belanda kan miskin, punya apa? Ya enggak, cuman punya tulip doang. Dan kincir angin. Dan kincir angin, karena negaranya pun di bawah laut. Sedangkan dia punya sumber daya di Indonesia, Hindia Belanda, ya enggak? Makanya lebar. Melepaskan Indonesia, ya enggak, oleh Belanda itu kan lebar pisan. Setelah perang kemerdekaan tahun 60-an ada perang Vietnam, ya enggak? Ya, perang Vietnam. Perang Vietnam itu fenomenal sekali. Iya, bagaimana motifnya memperebutkan pengaruh mungkin ya. Memperebutkan pengaruh isi otak, ya kan? Saat itu kalau dilihat dari sejarahnya sih ada 2 Vietnam kan. Ada Vietnam Utara, ada Vietnam Selatan. Vietnam Utara itu afiliasinya ke komunis. Vietnam Selatan ke Amerika. Komunis Cina atau Soviet itu? Kalau Vietnam itu kalau nggak salah komunis Soviet. Soviet pengaruhnya ya. Pengaruhnya Soviet. Saat itu kan berperang dengan melibatkan jutaan tentara mungkin, ya kan? Melibatkan jutaan tentara Vietcong ya. Mobilisasi pemerintah Vietnam Utara memobilisasi Vietcong untuk menyerang dengan taktik gerilya ke Vietnam Selatan. Oh, ya, awalnya gitu ya, itu awalnya Amerika dan Prancis. Kan Prancis cabut heula kan? Iya, keluar duluan. Amerika ditinggalkan sorangan. Wayahna. Teruskan sampai dengan akhirnya sampai dengan tahun 70 seberapa? 75. Helikopter terakhir Amerika keluar dari Saigon. Iya benar. Kalah. Amerika is losing south of Vietnam. Ya enggak? Lalu ke sini bergeser tahun 70-an, ya enggak? 80 ada perang Irak. Oh iya, lama itu sekitar 8 tahun ya. 8 tahun ya, dari itu memperebutkan daerah minyak yang bernama Basrah. Di Irak, perbatasan antara Irak dan Iran. Oh iya, Basrah saling mengklaim. Hanya dibawa-bawalah ini antara Sunni dan Syiah, ya enggak? Ya kita tahu lah Iran itu Syiah, ya enggak? Irak sebagian besar Sunni. Jadi diasumsikan bahwa ini adalah perang Sunni dan Syiah. Padahal sebetulnya memperebutkan kota minyak mengarana Basrah. Motif utamanya sumber daya lagi-lagi kan? Iya. Motif utamanya sumber daya. Masuk lagi ke sini 90-an ada perang Teluk. Oh ya, Amerika gara-gara Irak invasi ke Kuwait ya. Kenapa? Karena Irak saat itu ngahutang loba ke Kuwait yang untuk membiayai perang Irak-Iran. Kuwait membebani bunga yang sangat luar biasa. Akhirnya daripada aing kudu bayar hutang ke Kuwait, mending diserbu saya. Dianeksasi ya enggak. Akhirnya Amerika Serikat turun membuat koalisi besar, ya kan? Wah, berapa sekutu mengundang negara-negara NATO juga kebanyakan. Ya, saya kan masih ingat tuh saat itu Inggris sekutu utama, Jerman, ya kan? Terus mana lagi tuh? Banyak sih, hampir berapa negara. Dulu itu pengepungan Irak ya. Cuman Irak tidak sampai habis karena saat itu Irak langsung keluar dari Kuwait. Ya enggak. Nah, di awal 2000-an Amerika nyerbu lagi situ setelah tunggu dulu, waktu perang Irak, perang Teluk istilahnya itu tahun 91 itu. Iya. Emang awalnya Amerika musir Irak dari Kuwait, tapi diteruskan dengan serangan udara. Awalnya serangan udara terus habis-habisan, Baghdad habis ya. Serangan udara itu diteruskan saat zaman George Walker Bush Junior. Setelah peristiwa 11 September. Bergeser sini. Ya kan? Nah, itu karena dianggapnya Irak itu adalah porosetan. Irak, Korea Utara sama Irak. Berapa belas tahun kemudian Amerika datang lagi ke Irak tahun 2003 ya, sampai akhirnya Saddam Hussein terguling dan digantikan oleh pemerintahan boneka Amerika Serikat. Betul. Dan akhirnya sampai sekarang Irak tidak kunjung bergejolak terus. Iya benar kan?
terus bergejolak sampai Nah, sekarang. sekarang yang perlu diwaspadai nih, sekarang kan juga pasti akan ada peperangan juga. Ya mudah-mudahan enggak lah. Ya. Iyalah. RRC sekarang sudah menetapkan 9 dash line, 9 garis putus-putus termasuk Pulau Natuna di kita kan. Berarti Natuna itu menurut klaim Republik Rakyat Cina itu adalah milik mereka. Adalah katanya konon menurut orang Beijing itu adalah kawasan tradisional nelayan mereka untuk mencari ikan. Tapi kan Indonesia nggak akan begitu saja percaya, ya nggak? Kita hanya akan berpatokan pada konvensi Jenewa bukan. hukum perbatasan yang itu yang di mana dulu yang tahun 80-an waktu Tentang Profesor Mokhtar garis ya garis laut zona ya, ekonomi garis eksklusif. Nah, oh, itu, garis ya kan? zona ekonomi eksklusif ya. Ya, benar-benar. yang dulu diperjuangkan oleh Profesor Mokhtar Kusuma Ahmad ya. Salut saya buat pahlawan kita ya. Ya. Bisa memperjuangkan 200 mil laut zona ekonomi eksklusif itu luar biasa loh. Bukan pekerjaan yang mudah ya. Bukan pekerjaan yang mudah, kita melawan bangsa-bangsa besar ya, nggak Amerika Serikat gitu kan. Dan Amerika Serikat saat itu juga tidak setuju kita Betul. zona ekonomi eksklusif kita terlalu besar seperti itu karena kita tahu Amerika Serikat punya banyak pangkalan. Termasuk saat itu di Subic Enclave, Subic, Filipina, di selatan dia punya Diego Garcia ya. Saat Diego Garcia Di bawah itu Diego Garcia itu di bawah ya di bawah selatan Pulau Jawa. Di Ya kan? bawah. Kecil ya, pulau kecil. Pulau kecil. Hanya di situ dia cukup bisa mengontrol kawasan Asia. Dia kan Benar. Australia. Nah, kenapa Amerika Serikat mungkin tidak setuju karena ya mungkin dia kesulitan kali ya. Dari Diego Garcia dia mau ke Subic kan pasti harus melewati Indonesia. Lewat Sumatera, lewat Kalimantan dulu, baru nyampe ke Subic, Iya, Filipina. aku arek nguriling ke itu ke Pasifik ke Solomon. Jauh lama. Jauh ke Cook Island itu. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Jadi saat ini memang bencana perang itu tidak benar-benar musnah sebetulnya. Pada saat pemimpin-pemimpin dunia sekarang bekerja keras untuk menciptakan perdamaian, kita juga sebagai bangsa Indonesia ini harus waspada juga karena kita dikelilingi oleh negara-negara besar, ya kan? Iya. Bayangin negara kita ini diapit sama 2 benua sama 2 Asia. Australia. Dua samudra. Asia, Satu sama benua Australia. di selatan sama Australia, Nah, di atas di utara sama China. Pengaruh China ya kan. Nah, jangan sampai kita terjebak dalam kontestasi 2 raksasa besar ini, Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina. Oke bro, kemungkinan kalau bro setuju, apakah Indonesia ini harus terus-terusan mengambil sikap yang netral atau memihak salah satu atau gimana nih bagusnya? Kalau menurut saya lebih baik santai-santai aja lah, maksudnya benahi di dalam negeri sendiri, nggak Benahi dalam negeri sendiri. jangan terlalu ikut campur tangan sama urusan dunia luar gitulah. Kalau sederhananya mah. Tapi kan kalau dunia luar otomatis mempengaruhi kehidupan bernegara kita di dalamnya. Karena bagaimanapun keamanan dan kedaulatan kita ditentukan oleh sebetulnya penjagaan dari garis-garis terluar negara kita ya kan. Dan itu pun dilakukan oleh Amerika Serikat pada saat Donald Trump. Dia nggak mau orang-orang Hispanik dari Meksiko datang, dia akhirnya buat benteng terpanjang itu kan berarti Donald Trump ingin mengamankan tanah walaupun 1 milimeter pun wilayah United States of America. Nah itu. Tapi akhirnya gimana itu si tembok panjang itu kan pemerintahan sudah berganti ke Biden. Nah entahlah ya, kalau politik di Amerika saya nggak tahu karena saya bukan orang Amerika. Ya mungkin tahu referensi baca. Ya, mungkin kemungkinan sih mungkin atau di Paluan iya diruntuhin ini nggak mungkin. Beda dengan tembok Berlin ya, jauh beda hal itu beda. Nah, karena kalau tembok Berlin itu kan pemisah antara Berlin Barat dan Berlin Timur saat itu, dan keinginan dari orang Berlin Timur sendiri yang sudah
bosan dengan pemerintahan otoriter komunis di Jerman Timur saat itu, pingin merasakan kebebasan seperti di Jerman Barat. Iya. Itulah dampak-dampak perang. Jerman sebuah negara besar akhirnya terpecah menjadi dua. Satu komunis, satu kapitalis. Ya nggak? Apa sih pengaruh Amerika ya? Pengaruh Amerika ya Jerman kan, Barat. karena perjanjian setelah perang dunia itu mewajibkan ada wilayah yang dikuasai oleh Soviet dan ada pemerintahan yang dikuasai oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Ya, jangan sampai orang pun begitu. Ya nggak, kita makanya kita harus cerdas. Ya nggak. Jangan sampai Indonesia dijadikan perang puputan, ya. Jadi ajang tempat perang puputan. Karena di Bali itu ya, antara negara-negara besar, bro. Wah, ngeri, ya nggak? Dan kita memang berkeinginan, kita pinginnya kita hidup dengan tenang, cari nafkah tenang, sekolah tenang, ya nggak? Tapi kita juga tidak bisa menafikan bahwa di luar sana, ya kan, panas. Iya, Itu kita berkaitan aja dengan si What's the Nah, Holy Nobel. Iya, Brosan balik lagi ke tentang musisi yang menyuarakan kedamaian atau anti perang. Mereka banyak merealisasikan itu lewat lirikan, lewat tindakan. Nah, ada salah satu tindakan dari Rage Against the Machine yang notabene sebagai favorit POB sendiri. Dia menyuarakan anti perang. Ada salah satu di panggung Woodstock itu, kalau nggak salah kan Woodstock itu pergelaran 25 tahun sekali yang temanya menyuarakan war and peace, kedamaian. Padahal kan itu disuarakan besar-besaran oleh para musisi-musisi legendaris terkenal. Iya. Salah satunya mereka tampil telanjang di hadapan penonton. Tapi POB jangan ya, POB jangan, cukup Berhijab kan. Indonesia ya kan itu salah satu bentuk protes saking mereka anti perang. Kenapa harus ada perang? Kenapa harus? Kita nggak tahu, mungkinnya orang-orang elit global di sana atau ada yang ngomong tentang elit global lah apa kayak gitu kan. Tetap aja perang terjadi gitu. Ya, teori apa konspirasi dan sebagainya. Tetap perang. Makanya sekarang kita hapuskan perang. Perang lawan diri mana perang? Perang dengan diri sendiri, perang batin. Kata gitu cukup melelahkan. Betul. Oke. Ada lagi tentang apa sih, tentang perang itulah. Referensi cerita tentang Imagine lah atau John Lennon, liriknya gimana sih? Maksudnya dia Ya intinya itu kan paling legenda maksudnya tuh. Ya intinya mah John Lennon tuh berkeinginan tidak ada lagi batas negara, tidak ada lagi agama, tidak ada lagi segala macam, tidak ada lagi pemerintahan yang menghalangi, karena sekarang ini kan orang bekerja berdasarkan administratif, ya nggak, data-data administratif. Saya orang Bandung, KTP Kota Bandung, ya kan. Saya mau buat apa di Kabupaten Bandung mau bisa, gitu kan? Nah, Iya. saya orang warga negara Indonesia mau bekerja di New Zealand misalkan, ya nggak, susah, ya nggak, karena terbatas oleh otonomi wilayah masing-masing. Nah, itu menjadikan perang berebut Indonesia misalkan atau Vanuatu, ya kan? Karena negaranya segede naon teh, segede cengek, cabai rawit, ya nggak, kecil bener. Otomatis dia juga berkontestasi dengan negara-negara sebelahnya di Pasifik. Mungkin memperluas wilayahnya harus bagaimana? Iya. Gitu kan? Iya. Ya banyak yang seperti itu. Ya nggak? Iya. Makanya kita mah kalau misalkan mau ikhlas yang diberikan oleh Tuhan begitu ya sudah saja, sebetulnya diterima. Ya nggak? Singapura segede kutil, apa hebatnya Singapura? Ya nggak? Tapi dia berperang dengan negara-negara yang lebih besar, tidak mengandalkan militer, mengandalkan sumber daya manusia yang hebat-hebat. Kenapa Indonesia yang negara sebesar ini ya nggak belum mampu? Ya kan, sumber daya manusianya seperti Singapura. Kita harus bisa, bro. Ya nggak? Kudu bisa atau harus bisa hidup Indonesia Raya. Hidup. Oke bro, sepertinya
mungkin masih banyak ya Masih yang harus bisa banyak. kita bicarakan. Entahlah mungkin ada part 2-nya atau selanjutnya. Selanjutnya karena membahas Kita bahas perang ini lebih sebetulnya spesifik lagi. sip lah bahas perang. Berhubung Durasi ya. kebar ya, sayang kalau kita bicarakan hal yang beginian teh menarik gitu sebenarnya ya. Ya nanti mungkin kita akan Selain kita ngikutin film-film perang gitu, Nah. atau film-film tema kekerasan kan banyak yang orang suka ya, sebagian Nah, orang suka iya. film-film. Tapi ya karena durasinya untuk platform YouTube itu emang bisa lama, tapi kan durasi lah. ngerasa bosan banyak. Enggak. Nah, rata bosan lah. Capek. Kan nanti ada yang ngikut orang ngawak-wak kan. Ngawangkong gitu. Mari ngopi, mari udut. Mari ngudut. Ya kan namanya juga bincang-bincang santai. Bincang-bincang santai. Asal lanjut pakai ngerek bangkong. Oke, brother. Demikian ulasan VOB What's the Holy Novel today? Today, oke. Sampai jumpa. Bentar, albumnya sudah keluar ya. Oke, tinggal dicari aja. Cari di Spotify atau merchandise atau agen-agen resmi atau banyaklah seller-seller yang pasti menjual CD mereka. Oke, Sukses. sukses POB dengan album yang Ratas. Oke, thank you. Yo.